Kalau bilang Novi laporin aja, daripada Anda dituntut para donatur itu, laporin pada polisi. Gitu loh. Supaya nanti polisi menentukan berapa yang nyampe ke si Novi, berapa dikirim si Novi ke si Agus, berapa digunakan si Agus untuk biaya perobatannya. Jangan sampai si Novi dicurigai atau dituduh oleh para donatur menggelapkan uang. Dia ikhlas kok dari cerita yang tadi kita tangkap. Gak usah takut, laporin aja. Ya, saya nggak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi. Kok malah si Novi dilaporin? Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu diri namanya. Ya, paling pasal apa? Pencemaran nama baik. Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut. Saya tidak punya kepentingan. Ini menurut saya ini ukuran moralitas gitu ya. Udah ditolong, malah dia ngelapor si yang menolong. Ini barak melihara anak harimau kecil disayang, gede kita dimakannya gitu loh. Laporin aja. Gak pantas begituan. Lebih baik Agus fokus ke kesehatannya Agus. Dan untuk oknum siapapun yang lagi mendompleng pansos ke Agus, kepengen untuk namanya naik, ini kasus viral terus ditunggang-tunggangin, bertobatlah Anda. Jangan kesannya saya membela kaum lemah. Itu bukan membela, itu ngerjain malahan. Itu malah nyusahin kalau kaum lemah itu. Yuk guys, balik lagi di Oke Kelvin Official bersama saya tentunya Oke. Nah ini ada sebuah video lagi tentang pembahasannya si Agus ya, komentar dari John LBF, sindir Fahad Abbas. Agus harus tobat segera katanya guys. Wah, seperti apa videonya? Yuk kita langsung simak saja videonya guys. Agus ngelaporin Teh Novi di Polda Metro Jaya. Waduh, Gus. Bener. Emang nggak bisa tabayun dulu, ngobrol dulu atau apa? Kok main lapor-lapor? Kenapa? Ada masalah apa? Kan kemarin kayaknya di podcastnya Bang Densu ya kalau nggak salah, kalian udah ketemu loh. Suasananya hangat kok, baik-baik saja menurut saya. Kok tiba-tiba benar ya. Nih, Agus bikin LP, kalau nggak salah dugaan pencemaran nama baik. Ini didampingin oleh Bang Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya. Gus, hati-hati. Jangan ada orang yang menunggangi atau bujuk-bujukin kamu, karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya. Dari tahap bikin laporan, terus penyelidikan, itu nanti melibatkan ahli dulu. Ada ahli pidana, ada ahli bahasa, kan ini terkait pencemaran nama baik nih, kalau benar terkait pencemaran nama baik. Terus nanti kalau memang ada unsur pidananya, baru naik ke tahap penyidikan. Tahap penyidikan pun nanti kamu dipanggil lagi, terlapornya dipanggil lagi. Kemudian nanti melibatkan lagi, ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE. Terus nanti gelar, kalau memang sudah dirasa cukup, gelar sampai ke penetapan tersangka. Itu kalau semuanya berjalan mulus. Tapi kalau seandainya dalam proses penyelidikan, belum tahap sidik nih, baru lidik, ternyata tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur pidana yang kuat, laporan polisinya kamu ini nanti bisa dihentikan penyelidikannya oleh polisi. Dan jangan lupa, proses untuk laporan polisi dalam pasal pencemaran nama baik dan lain-lain itu wajib harus ada restoratif justice. Yang jadi concern saya adalah kondisi kesehatan Agus ini, kan saya kira effortnya atau energinya lebih baik dicurahkan untuk mencari rumah sakit atau dokter terbaik untuk bisa memulihkan penglihatan Agus. Ini menurut saya, dengan kita lihat sikon ya, kondisi kamu. Daripada kamu bikin laporan polisi, itu kamu sebagai pelapor, kalau dipanggil untuk dimintain klarifikasi, BAP dan lain-lain, wajib datang. Belum lagi nanti kamu jadwal harus ke rumah sakit. Oknum yang memanfaatkan Agus, yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini jahat banget menurut saya. Ini orang, kenapa kok disuruh-suruh bikin laporan polisi, dibujuk-bujukin? Emang semudah itu ngelaporin orang? Tahapan prosesnya itu panjang loh. Dan polisi itu benar-benar tegak lurus, presisi. Jadi kalau ngelaporin orang, itu jangan asal-asalan. Kalau tidak ada terbukti unsur pidananya, kamu ngelaporin orang yang kamu laporin itu bisa lapor balik.
Jadi melalui video ini John LBF menyarankan nih, untuk Agus, ini saran terbaik dari saya. Lebih baik kamu dengerin yang positif. Cabut LP kamu, ya, belum terlambat. Karena kalau kamu yang cabut, insya Allah itu bentuk tabayun. Biar baik-baik aja semuanya. Dan insya Allah kamu akan lebih banyak dapat dukungan dari publik, dari masyarakat Indonesia. Kalau terkait masalah donasi dan lain-lain, itu dipakai untuk apa dan lain-lain, saya nggak bisa komen. Karena ini yang tahu hanya Agus dan keluarga dan Teh Novi sebagai orang yang pertama kali memviralkan atau memperkenalkan Agus ke publik melalui podcastnya Bang Densu. Jadi melalui video ini saya sarankan Agus cabut aja LP-nya, biar Agus nggak repot bolak-balik ke kantor polisi. Lebih baik Agus fokus ke kesehatannya Agus. Dan untuk oknum, siapapun yang lagi mendompleng pansos ke Agus, kepengen untuk namanya naik, ini kasus viral, terus ditunggang-tunggangin, bertobatlah Anda. Jangan kesannya saya membela kaum lemah. Itu bukan membela, itu ngerjain malahan. Itu malah nyusahin kalau kaum lemah itu. Tidak semua hal urusan itu diselesaikan ke pihak berwajib. Harus ada tabayun, karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya sampai orang ditetapkan jadi tersangka. Belum lagi nanti pelimpahan ke kejaksaan, P21 enggak, atau P19 doang, P19 terus, P19 terus. Belum nanti sidang. Itu kalau memang ada pidananya. Tapi kalau nggak ada pidananya, kamu malah nanti bisa kena lapor balik. Semoga himbauan saya ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua. Dan saya berharap Teh Novi dan Agus bisa tabayun, bisa baik-baikan. Saya pokoknya tetap dalam keyakinan bahwa Teh Novi insya Allah tulus mau bantu Agus. Nanti kita kawal bersama lah. Yang saya dengar juga kan dananya sudah masuk ke yayasannya Teh Novi. Teh Novi akan lebih membantu malahan untuk supaya lebih jadwal untuk pengobatan Agus, nanti terkait pembiayaan dan lain-lain akan di-maintain dengan baik oleh yayasannya Teh Novi. Tapi kembali lagi, ini hak penuh ada di Agus. Kalau memang ini inisiatifnya Agus sendiri, tidak ditunggangin oleh orang-orang yang punya kepentingan pengen pansos sama Agus, ya sok-sok aja silakan. Semua orang punya hak yang sama di hadapan hukum untuk melaporkan seseorang. Cuman kalau Om John boleh kasih saran, Gus, cabut aja, ya. Karena Om John pasti akan bantu Teh Novi lah. Kita akan dukung Teh Novi. Saya sih kepengennya baik-baik aja, berdamai, tabayun sama Teh Novi. Agus cabut laporan, terus ketemu salam-salaman, terus nanti Teh Novi urusin pengobatan Agus melalui yayasannya Teh Novi. Sukses buat Agus, sukses buat Teh Novi. Kalau saya jujur ini nggak ada niat mau pansos ya. Saya lebih mengimbau dan memberikan edukasi aja, bahwa ngelaporin orang itu prosesnya panjang, Gus. Saya udah pengalaman itu. Jadi lebih baik cabut laporan dan berdamai. Salam damai. Assalamualaikum, Teh Novi, salam kenal. Perkenalkan, nama saya David. Saya adalah seorang lawyer. Saya sangat terpukul, sangat prihatin, dan sangat simpati terhadap peristiwa yang saat ini sedang menimpa Teh Novi. Teh Novi, sebagai seorang profesional, saya sangat menyarankan Teh Novi untuk melaporkan balik Agus ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Bahwa jangan dilupakan uang yang berpindah dari rekening masyarakat ke rekeningnya Agus adalah untuk keperluan pengobatan matanya Agus, dan bukan untuk keperluan bayar utang atau keperluan-keperluan lain yang tidak berkaitan tentang pengobatan matanya. Segera laporkan Agus ke pihak kepolisian, Teh Novi. Bahwa terkait tentang laporan yang dilaporkan oleh Agus kepada Teh Novi terkait tentang pencemaran nama baik, Teh Novi tidak perlu khawatir. Teh Novi, kalau Teh Novi baca undang-undangnya, itu diatur 27 ayat 3 Junto 45 ayat 3 Undang-Undang ITE 310 311 KUH pidana tentang fitnah dan atau pencemaran nama baik. Selama Teh Novi dapat membuktikan tuduhan-tuduhan yang telah Teh Novi ungkapkan di medsos ataupun podcast, apabila tuduhan tersebut Teh Novi dapat buktikan dengan data atau fakta, maka secara sendirinya akan gugur itu Teh Novi laporan polisi yang dilaporkan oleh Agus. Teh Novi, jangan berhenti berbuat baik. Terus semangat Teh Novi. Tuhan akan bersama orang-orang yang hatinya tulus seperti Teh Novi. Bahwa apabila sampai nanti hari haknya Teh Novi dipanggil oleh pihak kepolisian dan Teh Novi belum punya lawyer, belum ada kuasa hukumnya, saya
dan teman-teman advokat akan membantu Tenovi secara pro bono. Jangan berhenti berbuat baik, Tenovi. Semangat terus, Tenovi. Saya sekali lagi jelaskan bahwa saya sebagai ketua yayasan selama ini yang membiayai yayasan saya. Bukan yayasan saya yang membiayai keperluan kita nih, kayak saya sebagai ketua gitu, nggak ada namanya gaji, kita nggak digaji. Terus staff-staff juga, itu semua dari pendapatan YouTube dan juga lain-lain gitu, yang nggak kita bisa sebutin di sini semuanya ya. Oke Agus, jadi nasibmu sudah berada di ujung tanduk sebenarnya. Ya pilihan ada di tanganmu sebenarnya. Kau tinggal cabut laporan, minta maaf ke Tenovi, atau kau sendiri yang akan menyesal. Silakan tentukan pilihanmu. Alasannya jelas. Kalau alasannya jelas, karena tanggung jawab ya. tanggung jawab dia. Sepanjang dia bisa bertanggung jawab, karena tidak melanggar hukum, come on. Oke, nggak udah, kau nggak usah takut dengan laporan lah, datang sini. Bang. Pengacaranya pun udah gua laporin juga itu. Bang, dikit lagi nih bang. Novi juga sempat mengaku bahwa yayasannya non profit bang. Iya. Tapi Novi juga mengaku bahwa uang donasi itu yang masuk saat masa tenggang donasinya sudah habis dan dipakai sebagai uang operasional gitu bang. Mungkin gimana bang? Ya kita di tracking dong. Di tracking, mereka ini harus duduk, kalau menurut saya duduk. Nanti ujungnya di polisi dikonfrontir, buka data semua. Bang, tapi hukumnya itu gimana sih bang? Uang tersebut jika ditahan oleh pihak yayasan Novi itu dan tidak diberikan ke Agus, hukumnya gimana mungkin? Nggak bisa juga dituduh dia penggelapan, karena kerjasamanya nggak ada. Kecuali perjanjian setiap uang yang diterima itu penggelapan, beda cerita, atau titipan, nggak ada. Udah hubungi aja Novi, hubungi gua. Berarti kalau misalkan Novi ini abang siap ya bang ya? Siap, beritahu Novi. Oke. Kita akan bantu Novi. Siap. Ya? Kasih bang. Ke depan udah lama, itu belakang kok. Menurut aku sih ya guys ya, daripada pusing-pusing bikin laporan, duitnya juga habis buat laporannya, kayak gitu kan pasti kan kita harus bayar ke polisi ya untuk memproses segala macamnya. Daripada buat itu ya buat pengobatan, buat keperluan sehari-hari gitu kan. Nama dia juga makin jelek, nama si Agus. Udah gitu nanti si Tenovi ke depannya akan seperti apa, gak akan gue yakin si Tenovi juga akan membantu lagi. Males gitu ya ketemu dengan orang seperti Agus kalau kelakuin seperti ini kan. Jangankan Tenovi, masyarakat pun ketika Agus nanti membutuhkan lagi dana uang gitu ya, pasti akan apa ya, aduh males banget gitu, nggak akan ada respect lagi gitu loh guys ya, ketika suatu hari kan namanya orang ya, apalagi maaf ya, Agus sudah tidak bisa melihat, bekerja untuk mencari uang pun akan sulit gitu ya. Ya mungkin nggak ada sih ya, uang rezeki mah akan kemana, cuma ya bakal pasti ada butuh lah gitu ya. Nah mungkin sekarang bisa mendapatkan 1,5 miliar ya, tapi kan lama-lama uang itu akan habis gitu loh guys ya. Nah menurut aku sih daripada kayak gini buat lapor segala macam dan memutuskan silaturahmi, tali silaturahmi, lebih baik sekarang cabut aja sih menurut aku. Nah menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uke Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.